saya diundang ke sini untuk berbagi ya, salah satunya menceritakan perjalanan hijrah saya. Jadi kalau saya mulai dari perjalanan karir saya ya, saya dulu ketika SMP itu punya hobi main gitar sambil bernyanyi. Nah, kebetulan ada teman-teman saya di kampung situ mengenalkan satu acara di radio. Nah, kita mengisi acara itu setiap minggu, hampir setiap minggu. Dan kebetulan di situ saya bertemu dengan Ustadz Gelorawan ini. Beliau berdua sama temannya, siapa namanya? Didi ya? Gitu, berdua. Saya bertiga, berempat kadang gitu. Ya jadi artis radio lah, ceritanya seperti itu. Tapi alhamdulillah lingkungan saya di SMA itu kebetulan untuk kegiatan ekstrakurikulernya bermusik, olahraga itu sangat didukung sama sekolahan gitu. Dan salah satu saya masuk ke SMA itu adalah saya melihat satu tokoh waktu itu saya kagumi lah ya. Dia seorang gitaris yang juga sampai sekarang sangat produktif ya. Gitarisnya Gigi itu ya. Jadi dia sangat memotivasi saya untuk saya masuk ke SMA itu, dan kebetulan SMA saya itu SMA favorit juga sama seperti SMA-nya Ustadz Gelorawan ini. Jadi di Surabaya itu ada disebut nama SMA komplek. Jadi ada SMA 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 5, dan SMA Negeri 9. Jadi empat-empatnya ini jadi satu komplek itu ada di tengah-tengah kota Surabaya. Nah, SMA saya ini sampai sekarang masih menghasilkan atau mengeluarkan musisi-musisi yang bagus ya. Salah satunya itu Ahmad Dhani, ada Ari Lasso, Piyu Padi, dan lain sebagainya lah, banyak. Kemudian setelah lulus SMA, saya masuk ke dunia profesional musik ya, terutama di industri musik rekaman. Dan waktu itu saya rekaman sama almarhum Gomblo. Saya bersyukur sekali itu, karena tidak semua musisi ya, session player gitu, bisa berkolaborasi sama beliau itu, almarhum. Dan beliau, sepengetahuan saya, beliau sangat baik sekali orangnya. Mudah-mudahan Allah SWT terangi kuburnya. Kemudian saya berhijrah ke Jakarta. Kebetulan grup saya itu grup festival. Jadi kalau dibilang grup saya ini lumayan lah, banyak ditakuti sama grup-grup band yang lain tuh, karena beberapa kali menang dalam festival sampai tahun 84 band saya dibentuk itu untuk satu festival. Waktu itu ada festival yang besar, Festival Loks Labor. Kemudian grup saya menjadi juara 3 waktu itu. Kemudian tahun 84 yang sama ada festival di Jakarta. Nah, di situ saya baru masuk ke Jakarta itu tahun 84 itu. Grup saya menjadi grup favorit. Salah satunya ada pesertanya, ada Makara yang sampai sekarang masih ada juga reunian ya. Beberapa anggotanya juga ada yang hijrah, namanya Agus itu, main gitarnya juga. Sebelum beliau menghembuskan nafas yang terakhir itu, beliau sempat total meninggalkan musik. Nah, kemudian di tahun 85 kita ikut lagi festival di Surabaya, dapat juara 2 kalau nggak salah. Se-Indonesia itu ya. Kemudian tahun 85 juga di Jakarta dapat juara 1. Kebetulan saya juga alhamdulillah dapat the best gitarnya. Kemudian tahun 86, nah di situ puncak
bukan puncak ya, awal dari kesuksesan grup saya pada saat itu. Menjadi juara festival Oxlabor, juara satu, sehingga kita diberikan hadiah untuk membuka konser grup rock papan atas ya, sampai sekarang masih ada juga, God Bless itu. Penyanyi Ahmad Albar, gitarisnya Mas Ian Antono, ada Mas Joki Surya Prayogo, dan lain-lainnya itu. Membuka tour di 10 kota di Indonesia. Singkat cerita, dari situ saya terutama mengenal dan dikenal banyak teman-teman sesama musisi ya, terutama yang senior-senior itu. Kemudian ada yang menawari saya untuk rekaman lagi. Pertama kali saya rekaman di Jakarta itu sama almarhum Mas Areng Widodo. Kemudian setelah itu selanjutnya ke belakang banyak saya membantu apa rekaman-rekaman senior-senior saya ya, termasuk almarhum Chrisye, Mas Erwin Gutawa, ADMS. Terakhir saya main sama orkestra Magenta itu yang dipimpin oleh Andi Irianto. Dan banyak saya banyak membantu, ada Titi DJ, Krisdayanti, siapa lagi itu, banyak lah. Itu grup-grup muda itu juga saya banyak membantu, Viera, Geisha, Bagindas, sampai lupa saya. Artinya saya nggak punya filenya tuh, saya juga nggak pernah mengumpulkan apa ya data-data rekaman saya. Jadi saya pikir karena sudah pekerjaan lah, jadi udah nggak, bukan sesuatu yang luar biasa buat saya gitu. Tapi ternyata, nah terakhir saya dalam kegiatan dakwah itu sempat pertama kali saya belajar sampai sekarang juga masih belajar kalau namanya dakwah itu susah ya. Jadi itu saya membantu sama Mas Iwan Fals. Di situ saya banyak mendapatkan, ya sama-sama lah saya mendapatkan kebaikan ya. Jadi saya mendapatkan kebaikan dan juga saya merasa juga memberikan kebaikan. Karena dengan dakwah ini orang yang tadinya nggak amal agama ya, jadi kenal agama. Jadi ada semangat waktu itu saya untuk menyampaikan apa, tapi lewat buku ya, bukan atas nafsu saya. Jadi ada buku gitu, saya bacakan di depan beliau gitu. Nah ini Mas, dalam satu penjelasan itu masjid ini sekarang isinya banyak orang tua saja gitu. Para pejabat, orang kaya ini merasa hina. Waktu itu yang saya baca seperti itu ya, merasa hina masuk ke dalam masjid gitu. Nah, terus saya bagi pikir sama beliau, ini Mas, ini kita aja mungkin ke masjid paling seminggu sekali, gitu, Jumatan doang gitu. Wah, gua udah tahu nanti nggak Jumatan gitu. Wah, kaget kan. Loh, jangan, nggak boleh, Jumatan wajib lah gitu. Wah, Jumatan tuh wajib bagi laki-laki, apapun profesinya, presiden kayak menteri kayak siapa aja wajib untuk sholat berjamaah gitu. Dari situ, tapi nggak sekedar ini, tapi alhamdulillah Allah berikan solusi gitu. Jadi akhirnya setiap Jumat itu kita berangkat dari rumah jam 10 karena beliau ini ya orang terkenal ya. Jadi kalau masuk masjid itu sampai, "Loh kenapa?" Saya bilang, "Kenapa kok Kak Jumatan sampai bertahun-tahun gitu?" Habis gua nggak enak sama Allah gitu. Bahasanya bagus juga sih beliau ini. Gua nggak enak sama Allah gitu. Karena kalau gua masuk masjid, khotibnya nggak dilihatin, mereka pada ngeliatin gua gitu. Ya betul juga gitu. Sehingga ya itu kan salah satu cara setan untuk menjauhkan manusia dari amal agama itu ya. Dari masjid, dari kewajiban untuk menjalankan perintah Allah itu. Maka alhamdulillah Allah berikan solusi, akhirnya gimana kalau kita jalan eh, jam 10 dari rumah gitu. Jadi kita masuk masjid itu yang pertama gitu, sehingga nggak banyak orang tahu gitu.
Kalau sampean masuk masjid, jamaah sudah ada, wah nanti pasti sampean ketahuan kalau kehadiran sampean ini gitu. Saya bilang gitu. Oh gitu ya, boleh-boleh gitu. Nah itu berjalan sampai hampir 1 tahun karena kontrak saya waktu itu sama beliau di Trans TV waktu itu 1 tahun untuk live itu. Apa ya, One Fals apa gitu. Nah gitu. Jadi tapi ya memang luar biasa Pak beliau itu. Jadi nama besar beliau itu luar biasa juga. Saya tidak ngomong nama besarnya ya, saya mau yang saya eh, saya fokus itu pada ini pengaruhnya itu ya. Jadi begitu masuk masjid pun meskipun sudah duluan itu ketika ada orang yang datang di sini kan kebiasaan ketika masuk masjid tuh salaman gitu Pak ya. Gitu salaman gitu ngelihat yang disalamin orang terkenal nih, udah kasak-kusuk kiri kanan. Ujung-ujungnya tetap aja jadi sorotan gitu. Tapi alhamdulillah Allah berikan kekuatan tetap istiqomah salat Jumat gitu. Jadi itu ya. Jadi salah satu kegiatan dakwah gitu. Ini sangat sangat luar biasa gitu. Jadi bisa membuat apa orang yang nggak tahu gitu bahwa ini wajib atau tidak itu menjadi tahu gitu. Ya saya bersyukur juga gitu. Dan di waktu yang singkat ini saya ingin nanti barangkali ada media ini ya Mas Ustadz Glorawani bisa nyampe ke eh, remaja-remaja atau adik-adik. Ya. Jadi kadang-kadang agama ini ditakuti Pak. Orang ini takut beragama karena takut nggak bisa memegang dunianya gitu loh. Jadi ketika beragama takut kehilangan pekerjaan, takut jauh dari dunianya gitu. Padahal nggak seperti itu yang saya alami gitu ya. Memang namanya juga usaha ya. Usaha untuk menjadi lebih baik itu bahkan kadang-kadang tantangan itu datang dari orang-orang terdekat kita, keluarga kita, tetangga kita gitu kan, teman-teman kita, sahabat kita. Ya alhamdulillah ketika kita istiqomah di jalur seperti itu, maka memang Allah akan berikan yang terbaik gitu. Akhirnya disaring, kita dijauhkan gitu. Dulu kalau saya eh, dapat pekerjaan itu, ya mungkin bapak-bapak bisa merasakan ya, mas-mas ini. Amalan agama kita banyak yang hilang ya Pak ya. Terutama sholat berjamaah di awal waktu itu ya. Padahal setelah saya dengar-dengar dari ustadz-ustadz itu, takbiratul ula itu lebih baik daripada dunia dan seisinya dibanding kita masbuk gitu ya. Tertinggal takbiratul ikhram itu. Nah ini kan hanya bisa kita sikapi dengan iman ya. Kalau kita makanya jadi sekarang saya banyak dikurangi lah kegiatan-kegiatan untuk apalagi main yang skupnya melibatkan orang-orang yang banyak gitu, orkestra gitu. Lebih dari 50 orang, 60 orang gitu. Itu sangat luar biasa memang. Saya tidak mengecilkan teman-teman saya ya, tapi emang artinya nggak di dunia musik saja Pak, yang orang itu meninggalkan sholat ya. Di dunia kantor juga mungkin begitu juga, sama ya. Artinya memang setan ini bekerjanya di mana-mana, di mana saja gitu. Ya, skupnya, lingkupnya itu di mana saja. Jadi kalau ngomong musisi banyak ala-ala itu nggak, saya kurang sepakat gitu ya. Artinya kelalaian ini di mana saja gitu. Kalau sekarang kita pas lewat pasar gitu, pasti kita sama-sama ngerti lah ya, banyak orang yang meninggalkan masjid gitu kan. Padahal dalam satu hadis yang saya pernah ingat itu, apabila orang nih pergi ke pasar tanpa menjalankan sholat subuh, maka dia ini sedang mengibarkan bendera setan. Ya. Tapi apabila ada orang ini mengerjakan sholat subuh pagi-pagi, maka dia ini sedang mengibarkan bendera iman. Ya, keadaan seperti ini memang menjadi satu PR buat kita semua. Ya, karena tugas untuk
menyampaikan agama atau mengajak manusia kepada Allah SWT ini bukan hanya tugas ulama, ya, tugas kita semua. Bahkan saya pernah dengar itu orang yang sudah bersyahadat ini dia sudah wajib untuk mendakwahkan syahadatnya gitu. Mendakwahkan kalimat la ilaha illallah kepada seluruh manusia yang dia jumpai. Saya memang belum 100% meninggalkan musik. Jumat malam Sabtu itu saya masih main sama Club Project, buka konsernya Art Supply di tenis indoors itu. Jadi saya mohon doanya bapak-bapak, ya, para jamaah semua, semoga Allah SWT berikan saya kekuatan untuk mampu berhijrah ini betul-betul total gitu. Kenapa saya juga belum meninggalkan itu, karena meskipun ini seolah-olah mencari pembenaran ya. Karena kalau masalah keharaman atau kehalalan musik ini sebetulnya sudah case close. Ya, jadi artinya ada ikhtilaf tetap. Ya, tetap. Karena kalau saya pegang ulama-ulama yang mumpuni juga masih ada yang membolehkan ya untuk bermain musik. Semua bergantung kepada konten dari yang dibawakan itu, entah liriknya mengajak kepada kemaksiatan gitu dan lain sebagainya, atau mengajak kepada ketaatan kepada Allah, itu bergantung sama itunya. Kemudian jadi begitu tadi jadi agama ini tidak menjadikan orang ini jauh dari dunia. Kalau kita belajar sirah sahabat itu kan ada sahabat Abdurrahman bin Auf. Saya tidak menyamakan kita semua ini atau terutama saya sendiri dengan tingkat derajat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bukan. Tapi artinya itu kan namanya juga orang-orang terdahulu ini kan jadi contoh buat kita. Artinya Abdurrahman bin Auf ini adalah salah seorang yang dijanjikan oleh Allah SWT dari 10 manusia yang dijamin masuk surga. Itu kan. Tapi kena targib juga sama Nabi SAW bahwa kekayaannya dia ini akan menghalangi dia atau memperlambat dia untuk masuk ke dalam surga. Gitu kan. Sehingga dia berusaha untuk bagaimana menjadikan dirinya bangkrut gitu. Tapi dia usaha satu usaha, tapi bukan justru malah bangkrut, malah menjadi lebih kaya lagi gitu kan. Jadi ya itu tadi saya mau menjelaskan kepada adik-adik, teman-teman remaja gitu, bahwa agama ini sangat memberikan kepada kita ini jalan yang sangat terang gitu. Jadi ketika kita apa yang mau saya sampaikan tadi, jadi dalam dunia musik ini masih banyak juga teman-teman yang tidak sholat gitu, menganggap agama ini dongeng gitulah. Ya. Kalau diajak, ayo sholat yuk. Oh, sholat kok nomor 2. Loh, kok bisa nomor 2? Iya, nomor 1 kan syahadat katanya gitu. Jadi bercandaan gitu, tapi memang nggak sholat gitu. Jadi memang, jadi saya niatkan paling tidak ketika saya tidak mampu untuk berbicara tentang agama, tapi saya membuat suasana agama di dalam dunia musik itu. Jadi ketika mau sholat, paling tidak 1-2 orang keangkat lah, ayo sholat yuk. Ayo sholat yuk. Sini aja mas, ada sholat, ada musola gitu, tapi dekat toilet gitu Pak. Masjid aja, ke masjid aja. Oh iya masjid ya, boleh masjid gitu. Jadi dengan agama ini kita bisa menjadikan suasana di kerjaan kita, di kantor kita, atau di tempat bekerja kita ini bisa hidup lah amal agama gitu. Ini yang mau saya sampaikan. Jadi dengan agama kehidupan kita sebagai apapun profesi kita, musisi kayak orang kantor kayak pejabat. Tapi kalau ada agama, insya Allah nanti Allah SWT akan jadikan kehidupan seseorang ini menjadi tenang, ya lebih bagus. Yang pasti dengan agama ini
akan jauh dari keburukan-keburukan yang selama ini menghantui negeri kita juga, Pak ya. Masya Allah. Mungkin waktu yang diberikan kepada saya sudah cukup. Saya kembalikan ke udah nggak apa-apa, nanti sampaikan lagi. Monggo, terima kasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi al-akramin wa radiyallahu ta'ala an ashabihi wa nitabi'in amma ba'd. Al-mukarramun wal mutaramun, para alim ulama, para asatid, para tokoh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, tidak lupa Al-Fakir mengucapkan ucapan takdiman wa takriman kepada para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada Sohibul Fadilah Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Kelurawan yang pada pagi hari ini telah memberikan satu fasilitas ya, satu media yang menjadikan kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini semata-mata untuk mencari ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama-sama mohon pada Allah semoga beliau dan keluarga selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran, dan semoga apa yang beliau cita-citakan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak lupa ucapan takdiman wa takriman Al-Fakir wal Hakir sampaikan kepada Sohibul Fadilah Al-Mukarram wal Muhtaram. Ini kalau tepatnya mungkin dipanggil Syekh aja kali ya. Karena kemarin waktu ketemu Mas Wibi itu beliau memanggilnya tuh Syekh Edi Kemput katanya beliau. Jadi ucapan takdiman wa takriman yang kedua Al-Fakir sampaikan pada Al-Mukarram wal Muhtaram Syekh Edi Kemput yang telah berbagi pengalaman, berbagi motivasi kepada kita semua. Kita juga berdoa kepada Allah semoga beliau diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran, dan semoga kita kelak ya di hari akhir bisa dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan juga kepada para alim ulama yang rawuh yang hadir di majelis yang mulia ini, tapi tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi takdim dan takrim dari Al-Fakir. Jadi menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Edi Kemput, saya secara khusus diminta untuk menjelaskan tentang definisi dari hijrah atau takrif dari hijrah. Ini saya akan kutipkan dari beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para alim ulama. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Ali As-Sobuni, ya, beliau pernah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hijrah, al-hijratu mufaraqatul ahli wal watani fisabilillahi linusrati dinihi. Jadi hijrah itu kata beliau meninggalkan keluarga dan negeri di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menolong agamanya. Wa qala Raghib, berkata Imam Ar-Raghib, al-hijratu al-khurud min daril kufri ilal dalil imani. Dan ini yang dipakai oleh hampir seluruh ulama dari semua madhab, baik itu madhab Syafi'i, madhab Maliki maupun juga madhab-madhab yang lain. Jadi Imam Ar-Raghib mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hijrah itu adalah al-khuruj, jadi keluar min daril kufri ila daril Islam, keluar dari negara kafir menuju negara Islam. Nah, asal dari kata hijrah itu, al-hijratu itu, Al-Mukarram menurut beliau itu berasal dari kata al-hajru. Jadi ini justru aneh, kata hijrah itu memang rada aneh. Jadi hijrah ini kan artinya intikal, ya, pindah, kemudian khuruj, keluar,
kemudian ada atarku, meninggalkan, dan juga istilah-istilah yang lain, yang intinya adalah berpindah atau bergerak dari satu keadaan ke keadaan lain, dari satu titik ke titik yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Padahal makna asal dari hijrah, ini sebagian ulama mengatakan, hijrah itu berasal dari kata al-hajru, yang artinya justru diam. Jadi al-hajru artinya diam. Itu diambil dari hadis Nabi, hadis riwayat Imam Muslim, la yahilu lil muslim ayahjuru akhahu fauqa salatin. Jadi tidak halal seorang muslim itu ayahjuro. Ayahjuro itu artinya mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Itu tidak boleh. Nah, kata ulama diambil dari kata itu. Jadi al-hajru yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahilu lil muslim ayahjuru akhahu fauqa salatin. Kemudian hijrah, kalau panjenengan perhatikan penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ini makna umum untuk hijrah. Hijrah itu kata beliau, tarku ma nahallahu anhu, meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Jadi seseorang yang bisa meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah, menuju kepada ketaatan kepada Allah, menuju rahmat dan ridhonya Allah, maka berarti orang itu sudah dianggap orang yang berhijrah. Sedangkan makna khususnya, yang mungkin barangkali ini agak jarang dibahas, karena mungkin dianggap rada radikal ya, rada radikal Mas Edi, yaitu al-khuruj tadi yang saya sampaikan, al-khuruj min daril kufri ila daril Islam, berpindah dari negara kafir menuju negara Islam. Dan itu yang terjadi pada baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi setelah baginda Nabi Muhammad SAW itu berhasil menegakkan kekuasaan Islam, Daulah al-Islamiyah di kota Madinah, maka kemudian beliau memerintahkan para sahabat untuk berpindah, untuk khuruj dari kota Mekah menuju kota Madinah. Maka terjadi itu gelombang hijrah. Nah, Nabi SAW itu datang yang terakhir bersama sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi itu berpindah dari negara kafir, karena kota Mekah itu pada saat itu disebut dengan negara kafir. Mengapa disebut negara kafir? Karena negara ini tidak menerapkan hukum-hukum Allah, tidak diatur dengan Islam, tidak diatur dengan risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kota Madinah, begitu penduduknya memberikan dukungan kepada Nabi SAW, kemudian berhasil menegakkan negara Islam di sana, maka turunlah itu hukum untuk berpindah atau hijrah. Dan ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, definisi hijrah yang sifatnya khusus. Dan ini yang istilahnya ada di dalam Al-Quran. Jadi hampir semua ayat yang ada di dalam Al-Quran yang berbicara tentang hijrah, itu konotasinya atau pengertiannya selalu berpindah dari negara kafir menuju negara Islam. Satu ayat di dalam Al-Quran, panjenengan mungkin bisa membaca di dalam surah An-Nisa, mulai dari ayat yang ke-97 ya. Nanti panjenengan bisa baca. Di dalam surah An-Nisa Al-Mukarramun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semoga saya masih hafal nih ayatnya ya. Jadi di sana disebutkan sehingga kalian itu bisa berhijrah di dalamnya. Maka faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Maka orang yang tadi meninggal dunia dalam keadaan menganiaya dirinya sendiri itu disebutkan di dalam ayat itu, maka faulaika ma'wahum jahannam. Maka mereka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Wasa'at masira. Dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi gini, para jamaah yang dirahmati Allah. Cerita ayat ini begini. Dulu ketika baginda Nabi Muhammad SAW sudah berpindah ke kota Madinah, dan beliau memang memerintahkan seluruh sahabat untuk berpindah ke kota Mekah. Tapi nanti ada pengecualiannya.
Nah, ternyata masih ada sebagian kaum muslimin yang sebetulnya dia sanggup hijrah, dia juga tahu jalan menuju kota Madinah, dia nggak mau hijrah, dia tetap di kota Mekah. Akibatnya apa? Akibatnya pada saat perang Badar, kaum muslimin yang nggak mau hijrah tadi itu dipaksa oleh orang kafir Quraisy ikut serta dalam pasukan mereka memerangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan kan nggak bayangin ya, ada seorang muslim mengaku beriman, kemudian ikut pasukan orang kafir memerangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada di antara mereka itu yang meninggal dunia, terbunuh di medan Badar itu. Maka itu disebutkan di ayat itu meninggal dunia dalam keadaan menganiaya dirinya sendiri. Jadi al-mukarramun yang dirahmati Allah, berarti urgensitas hijrah itu begini, adalah untuk menjaga keimanan kita, menjaga ketaatan kita kepada Allah. Orang itu bisa dilihat imannya benar, imannya kuat atau tidak. Salah satunya gini, kalau dia berada dalam keadaan entah itu di satu tempat atau satu pekerjaan, satu profesi atau apapun yang menjadikan dia tidak taat kepada Allah, bahkan memusuhi Allah dan Rasulnya, kok dia masih ngendon aja di situ, berarti memang dia nggak peduli sama agamanya. Jangan salahkan kalau kemudian dia dipaksa, baik oleh profesi itu, keadaan itu, untuk apa? Untuk memerangi perintah Allah dan perintah Rasul, seperti yang tersebut dalam surah An-Nisa itu. Nah, dikecualikan bagi orang yang tidak mampu. Kalau nggak mampu hijrah, ya maksudnya nggak bisa berpindah dari kota Mekah menuju kota Madinah, dikarenakan memang lemah, tapi asal dia tetap sanggup bisa menjaga imannya, maka itu tidak terkena haramnya tidak mau berhijrah. Maka di ayat yang berikutnya itu kan disebutkan ilal mustad'afina minar rijali wal nisa'i wal wildani la yastati'una khilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang yang lemah, maksudnya nggak mampu hijrah, mau pindah ke kota Madinah nggak sanggup, nggak kuat, ini sudah sepuh gitu ya, sudah sepuh. Terus kemudian dia nggak tahu jalan nih, jadi baik yang laki, wanita yang sudah lemah, atau anak-anak kecil yang dia tidak sanggup berhijrah dan tidak tahu jalan ke kota Madinah, maka dia tidak terkena hukuman tidak mau berpindah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian apa keutamaan hijrah? Banyak sebetulnya ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ini saya ingin sebutkan beberapa ayat, cukup 3 aja karena waktunya pendek ya. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-20 disebutkan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Maka a'dhamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan dia berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya. A'dhamu darajatan indallah. Makanya al-mukarram, orang yang mau berhijrah itu keutamaannya dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Asal panjenengan punya niat hijrah, berpindah ya. Nah, kalau tadi al-mukarram Mas Edi, beliau walaupun bermusik, kalau musik mungkin barangkali sama aliran sama saya. Jadi musik itu hukumnya boleh. Kalau guru-guru saya mengatakan itu boleh. Meskipun ada ikhtilaf ya, ada ikhtilaf di kalangan ulama. Mungkin sering saya sampaikan di majelis yang mulai ini, untuk kaidah ikhtilaf itu gini al-mukarram, dalam kitab Al-Aswah wa Natoir ya. La yungkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yungkaru al-mujma' alaih. Tidak boleh dianggap melakukan kemungkaran dalam perkara-perkara yang hukumnya masih diperselisihkan ulama. Yang boleh diingkari, boleh dianggap mungkar itu dalam perkara-perkara yang hukumnya sudah disepakati. Misalnya begini, Nyon Sewu, kalau ada sebagian saudara muslim kita yang punya pendapat bahwa musik itu haram, kita harus hormati. Kalau ada saudara muslim kita yang punya pendapat musik itu adalah mubah, berarti juga harus dihormati. Enggak boleh ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar.
Karena hakikatnya saudara kita yang beda pendapat dengan kita dalam masalah khilafiyah itu enggak melakukan kemungkaran. Sama seperti kalau di Masjid Al-Istiqomah, kalau subuh kan enggak pakai kunut Al-Mukarram ya. Enggak pakai kunut. Kalau di masjid kompleks saya itu pakai kunut. Pakai kunut. Itu enggak boleh yang tidak pakai kunut menganggap yang pakai kunut melakukan kemungkaran, itu enggak boleh. Karena masalah itu masih diperdebatkan di kalangan ulama. Yang dianggap mungkar itu yang jelas-jelas melanggar hukum yang sudah disepakati ulama. Misalnya ada orang mengatakan sholat subuh 3 rakaat, itu mungkar. Harus ditegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar. Imam Nawawi bilang amar ma'ruf nahi anil munkar itu tidak berlaku dalam masalah khilafiyah. Karena memang saudara kita yang beda pandangan dengan kita enggak melakukan kemungkaran. Tapi gini Mas Edi, saya ingin sampaikan satu kaidah ya. Ini kaidah ini ada dalam kitab Al-Ubab fi Fiqh Syafi'i. Perkara mubah itu bisa menjadi perkara yang menjadikan kita justru semakin dekat dengan Allah. Kalau kita tahu ilmunya. Nah, kaidahnya gini di dalam kitab Al-Ubab. Lil wasail hukmul maqasid. Ya, mohon maaf ini agak panjang ya. Lil wasail hukmul maqasid. Fa in qusidat li anati alal kurbah kanat kurbatan. Setiap wasilah ini hukumnya mubah. Panjenengan minum kopi, minum minum air putih, minum apapun, bahkan nyun sewu kalau ada yang punya pendapat ngerokok boleh nggak? Ngerokok ada yang mengatakan boleh kan. Tapi ada juga yang haram. Ngerokok itu taruhlah kalau hukumnya mubah. Jika dia ditujukan, diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka yang mubah itu menjadi dihukumi mendekatkan diri pada Allah. Kalau panjenengan minum kopi, niatnya adalah supaya kuat untuk ibadah, kuat misalnya membaca Quran, kuat ngafalin hadis, kuat mutolaah kitab-kitab kuning misalnya, itu minum kopinya dapat pahala. Tapi sebaliknya kalau jenengan minum kopi, niatnya bukan untuk itu, maka dihukumi berdasarkan niatnya. Panjenengan main musik, kalau niatnya adalah tadi ya, untuk dakwah, untuk mendekatkan diri pada Allah, konten-kontennya asalkan tidak yang haram, itu justru akan menjadikan wasilah untuk dekat kepada Allah. Kemudian yang kedua, orang yang berhijrah itu al-mukarram dijamin oleh Allah. Jadi rizkinya dijamin oleh Allah SWT. Ayatnya dalam surah An-Nisa, ya, An-Nisa ayat yang ke-100, ini lanjutannya ya. Disebutkan waman yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiratan wasa'atan. Barang siapa orang yang berhijrah di jalan Allah, niscaya dia mendapati bumi Allah itu luas. Muragaman katsiratan, itu muragaman itu artinya adalah tempat diam atau tempat kita tinggal, itu muragaman. Muragaman katsiratan wasa'atan. Tapi murogoman, kata Ibnu Abbas, artinya adalah rizkon wasian, rezeki yang luas. Jadi kalau panjenengan meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka panjenengan akan dijamin rizkinya oleh Allah. Yang ini mungkin barangkali agak berbalik dengan logika kebanyakan orang. Ini kalau saya meninggalkan ini, nanti saya makan apa? Gitu kan ya. Kayak ngenyek Gusti Allah kalau menurut saya itu menghina Allah. Allah itu maha kaya sekali. Jadi kemudian yang terakhir ini yang ingin Al-Fakir sampaikan, bahwa orang yang berhijrah di jalan Allah SWT itu dosanya akan diampuni oleh Allah. Ini ayatnya ada di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-195. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawaban min indillahi wallahu indahu husnul thawab. Di dalam surah Ali Imran ayat 195, ini saya penggal saja ya, enggak semuanya.
falladina hajaru, dan orang yang dia berhijrah. Kemudian orang itu apa istilahnya, diusir dari kampung halamannya, disakiti di jalanku, yang berperang, yang dibunuh, pastilah aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, kata Allah. Jadi al-mukarramun, orang yang mau meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Karena orang yang berhijrah itu pasti berdarah-darah itu. Mungkin kalau dulu orang berhijrah itu sampai dikejar, Nabi saja sampai dibunuh, mau dibunuh, dikejar sampai berlindung di Gua Sur itu. Sahabat-sahabat yang lain tuh ada yang namanya Suhaib Ar-Rumi, itu sampai gini, supaya dia bisa keluar dari kota Mekah, karena rumah beliau itu dikepung, beliau ini orang kaya raya. Itu dia bilang ke orang-orang kafir Quraisy yang ngepung dia, gimana kalau saya serahkan nih rumah saya, semua yang ada di dalamnya untuk kalian, tapi Anda jangan halangi saya untuk keluar dari kota Mekah. Itu diterima gitu. Makanya Suhaib Ar-Rum itu dibilang oleh Nabi, wahai Suhaib, itu perniagaan yang menguntungkan, padahal rugi nggak ya? Oh, semua rumahnya dan isinya itu dikasih orang kafir Quraisy supaya mereka nggak ngepung beliau gitu. Nabi mengatakan ini orang beruntung gitu. Dan memang benar, beliau ini tetap jadi orang kaya juga gitu. Gitu. Jadi al-mukarramun yang dirahmati Allah, orang yang berhijrah di jalan Allah itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Jadi kita percaya saja sama Allah, ya, sama Allah. Fokus pada apa yang diwajibkan oleh Allah. Kalau yang sudah dijamin Allah, jenengan nggak fokus juga nggak apa-apa. Yang dijamin Allah kan kayak mati, kayak rezeki itu sudah dijamin. Jenengan nggak usah mikir juga nggak apa-apa. Ini favorit saya, ada kata hikmahnya Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Imam Ibnu Athaillah itu pernah mengatakan gini, istihaduka fima tuliba fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basiroti minka. Beliau mengatakan gini, kesungguhan kamu, istihaduka, kesungguhan kamu pada perkara-perkara yang dijamin Allah pasti sampai kepada kamu, sementara kamu melalaikan apa yang diwajibkan Allah kepada kamu, itu tanda atau bukti bahwa mata hatimu telah buta. Jadi jenengan kalau urusan rizki mah nggak usah serius-serius. Tapi kerja, karena kerja itu diperintah masalahnya. Kalau kerja harus serius dalam Islam. Tapi untuk masalah rizki ini sampun dijamin. Jenengan nggak usah serius-serius, nggak usah fokus bahkan. Mati juga sama, jenengan nggak usah takut mati. Gitu, untuk menjalankan perintah Allah. Yang harus kita seriusi apa? Semua yang diperintahkan oleh Allah. Jenengan disuruh sholat, serius sholatnya. Disuruh hijrah, hijrahnya serius. Disuruh taat pada Allah, menjalankan hukum-hukum Islam secara kafah, harus dijalankan secara total juga. Saat nanti mati, saat nggak ada hubungannya, gitu, nggak ada. Jadi gitu al-mukarram yang dirahmati Allah, karena waktunya mungkin barangkali saya juga korupsi nih, korupsi waktu. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.